Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, siswaku dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi kelanjutan dari kemarin, yaitu setelah unsur senyawa campuran, kemudian asam, basa, garam, dan ini adalah bagian yang ketiga, yaitu pemisahan campuran ya. Masih materi yang sama, yaitu materi IPA kelas 7 SMP semester 1 bab yang ketiga ya. Sebelumnya kami mohon siapapun yang mengenal channel saya ya, mohon tolong like, comment, dan subscribe ya. Agar apa? Agar saya tambah bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa saya. Mari langsung saja kita ikuti pemaparan materi pemisahan campuran. Langsung saja kita bahas ya dasar pemisahan campuran. Karena ini adalah materi kelanjutan dari kemarin, berarti untuk tujuan, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan sebagainya sudah mengikuti bagian yang pertama, yaitu pada waktu unsur senyawa campuran. Nah, ini kita langsung meneruskan saja ya. Untuk materi pemisahan sendiri itu kita mengenal dasar pemisahan campuran. Untuk dasar pemisahan campuran itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu perbedaan ukuran partikel. Bila ukuran partikel zat yang akan dipisahkan berbeda dengan zat pencampur, maka campuran dapat dipisahkan dengan metode filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, perbedaan titik didih, yaitu memisahkan campuran atau zat yang mempunyai titik didih yang berbeda dapat melakukan dengan metode destilasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendapan. Suatu zat akan memiliki kecepatan mengendap yang berbeda dalam suatu campuran atau larutan tertentu. Zat-zat dengan berat jenis yang lebih besar daripada pelarutnya akan segera mengendap. Jika dalam suatu campuran mengandung satu atau beberapa zat dengan kecepatan pengendapan yang berbeda dan kita hanya menginginkan salah satu zat saja, maka dapat dipisahkan dengan metode sedimentasi atau sentrifugasi. Ini ya 3 hal dasar pemisahan campuran. Untuk yang lainnya akan kita pelajari nanti di SMA ya, di pelajaran yang lebih lanjut. Untuk SMP sementara berdasarkan ini dulu. Kemudian macam pemisahan yang pertama yaitu dekantasi. Dekantasi itu apa? Yaitu dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Contohnya yaitu pasir dalam air ya, seperti ini contohnya. Kemudian filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya yaitu daun teh dari air teh ya. Ini biasanya dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Biasanya memisahkan zat padat dari cairan. Kemudian alat utama itu penyaring dari bahan berpori yang dilewati partikel-partikel kecil tetapi menahan partikel yang lebih besar. Nah, ini prosesnya ya. Biasanya dengan bantuan kertas corong dan ini ya, corongan ya. Bisa terbuat dari kaca, bisa terbuat dari plastik ini ya. Terus di sini biasanya diberi kain kasa atau itu kertas saring. Nah, hasil saringannya namanya filtrat. Nah, seperti ini sama prinsipnya, yaitu semuanya dengan disaring. Ini juga sama ya, memisahkan kristal garam. Ini juga disaring. Intinya hanya satu, yaitu cuma
menggunakan alat saring. Nah, hasil saringannya namanya filtrat. Nah, tekniknya ini ya. Tekniknya adalah campuran dilarutkan kemudian dipisahkan dengan menggunakan kertas saring. Zat yang partikelnya besar akan tertahan dalam kertas saring dan partikel kecil akan lolos dari kertas saring. Hasil penyaringan disebut filtrat, sedangkan sisa yang tertinggal di kertas saring itu disebut residu atau ampas. Nih ya, solid ini ya. Sisanya disebut residu atau ampas. Nah, lebih mudah lagi kita ingat ketika ibu kita ya, ketika menyaring apa? Kita memarut kelapa, kemudian kita peras untuk mendapatkan santan. Nah, itu lebih mudah lagi ya. Itu contoh dari filtrasi. Ya, menyaring parutan kelapa agar diperoleh air santan. Air santan diistilahkan dengan filtrat atau ampas kelapa yang disebut dengan residu, sedangkan airnya hasilnya adalah filtratnya ya, seperti itu, atau hasil air yang santannya itulah yang dimanfaatkan, seperti itu. Dan ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah sentrifugasi ya. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Digunakan untuk memisahkan sel-sel darah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini padatan adalah sel-sel darah yang akan menggumpal di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas. Nah, sel darahnya menggumpal di dasar tabung, plasma darahnya di bagian atas. Alatnya seperti ini ya, bisa kita lihat lebih jauh. Nah, ini diputar dengan ini ya, motor, ada motor penggeraknya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, darah. Nah, ini sudah terpisah. Tadinya darah mengental seperti ini, kemudian darah setelah ini ya disentrifug, tapi belum mengendap. Tapi setelah mengendap akan jadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya di sini ada gambar yang lebih jelas lagi ya. Darah sebelum disentrifug, ini masih bercampur jadi satu. Kemudian B, darah setelah sentrifug. Nah, setelah habis diputarkan, sentrifug kan artinya dipusingkan atau diputarkan ya. Itu hasilnya seperti ini. Setelah beberapa saat dengan diendapkan akan jadi seperti ini ya. Bagian C, plasma darah, volumenya 55% dari darah, nah akan terbentuk paling atas sendiri. Kemudian sel darah putih dan keping-keping darah itu di tengah, ukurannya paling sedikit. Dan yang paling bawah di dasar adalah sel darah merah, seperti ini. Jadi seperti itu, ini adalah contoh dari sentrifug atau sentrifugasi ya. Kemudian kita yang keempat adalah destilasi atau penyulingan. Ya, destilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponen. Ya, contohnya memisahkan alkohol dengan air. Banyak digunakan dalam kegiatan industri. Prinsip memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh penyulingan yaitu pada minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya ya. Bisa ada bensin, ada bensol, ada yang terakhir itu aspal ya. Tuh. Nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi di SMA ya. Untuk saat ini ya ini contoh alatnya sendiri yang sederhana. Yang seperti ini biasanya digunakan untuk membuat minyak atsiri, minyak kayu putih, minyak cengkeh dan sebagainya itu dengan cara seperti ini ya. Di sini dipanaskan zat yang mau diambil sari patinya atau minyak aslinya ditampung di sini. Kemudian di sini air dingin ya. Karena apa? Biar mengembun lah, embunannya nanti akan masuk di sini menjadi tetes-tetes minyak atsiri yang diinginkan ya. Seperti itu prinsipnya. Nah, ini sama prinsipnya ya. Bisa dengan kompor ini ya. Kalau ukuran besar untuk minyak kayu putih biasanya pakai kompor gas. Nah, sekarang kita masuk ke kromatografi, dan ini
kebetulan kelas 7 sudah praktik ya saat terurainya tinta di tisu atau di kertas saring. Nah, tapi nggak ada salahnya kita ulangi lagi ya. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rambatan suatu zat dalam medium tertentu. Contoh kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Nah, ini langsung kita cari contohnya ya. Digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh, mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Jenis kromatografi yang banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Nah, contoh kromatografi yaitu untuk memisahkan atau mengidentifikasi zat-zat yang kompleks dari zat warna, misalnya minuman beralkohol dan pestisida. Pemisahan secara kromatografi itu rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu ya. Misalkan gentengnya bocor, itu kan pasti ada garis-garis air yang bocor tadi ya. Kemudian kromatografi kertas untuk memisahkan tisu ini juga. Nah, ini yang pernah kita praktekkan ya, ini ya, terurainya tinta oleh air. Langsung saja kita cari contoh yang lain. Nah, ini juga ini ya, contoh kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas yang dapat dibuat dari kertas saring biasa, bahkan dari kertas tisu. Kromatografi kertas dapat digunakan untuk memisahkan campuran zat warna. Dan ini kita sudah praktekkan di awal waktu di materi objek IPA dan pengamatannya saat kita melakukan penyelidikan IPA itu ini ya, kita sudah praktek kromatografi. Barangkali semua siswaku masih ingat kan? Nah, lanjut. Untuk metode pemisahan yang keenam yaitu sublimasi ya. Sublimasi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, kemudian kembali ke wujud padat tanpa melalui wujud cairnya. Contohnya adalah pemurnian kapur barus atau naftalena ya. Jadi ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim ya, perubahan wujud padat ke wujud gas menyublim itu ya, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim ya, sehingga bisa dipisahkan. Nah, ini contohnya ini ya, dengan menggunakan di atasnya kita beri es batu. Ini adalah campuran kapur barus yang sudah bercampur dengan pasir. Nah, prosedurnya nanti akan seperti ini ya. Kalau pada yodium seperti ini ya. Nah, naftalena atau kapur barus. Nah, kalau yodium seperti ini. Ya, intinya masih sama ya. Proses pemisahan kapur barus dari pasir dengan cara sublimasi. Ya, kapur barus akan mengkristal ya. Campuran kapur barus dan pasir di sini ya. Mengkristal di sini, sedangkan ini adalah es batu. Kenapa mengkristal? Karena di sini kan dingin ya, seperti itu. Pada prinsipnya sama. Ini juga sama, memakai prinsip yang sama. Kenapa kapur barusnya bisa nanti terpisah dari pasir? Karena kapur barus punya sifat bisa menyublim ya, seperti itu. Ini juga intinya sama, sublimasi es batu. Nah, ini ya, untuk pemurnian atau memisahkan kotoran dari suatu bahan yang dimurnikan, tetapi yang hanya bisa sifat
menyublim. Kalau tidak punya sifat menyublim juga tidak bisa ya. Nah, langsung kita masuk yang ketujuh, yaitu kristalisasi. Kristalisasi yaitu digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya melalui penguapan atau pendinginan. Contoh pembuatan garam ya. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Ada dua cara kristalisasi, yaitu kristalisasi melalui penguapan dan pendinginan. Nah, ini ya, kristalisasi larutan garam dengan cara penguapan. Larutan garam dipanaskan sampai mendidih dan airnya menguap sampai terbentuknya kristal. Nah, seperti ini. Kristalisasi melalui pendinginan. Pada kristalisasi ini larutan jenuh yang suhunya tinggi didinginkan sehingga zat terlarut mengkristal. Hal ini terjadi karena kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Melalui kristalisasi ini diperoleh zat padat yang lebih murni karena pengotornya tidak ikut mengkristal. Contohnya adalah kristalisasi kalium nitrat. Seperti itu ya. Pemanfaat metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama, metode penyaringan dimanfaatkan pada proses pengolahan air, yaitu membersihkan air dari sampah, menghilangkan pengotor dari air ya. Jadi pemanfaatan metode pemisahan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam penyaringan proses pengolahan dari air kotor menjadi air bersih. Yang kedua, metode kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam pembuatan garam dari air laut. Ya, air laut banyak mengandung mineral terutama garam dapur atau NaCl. Ini kita kristalkan sehingga menjadi garam dapur yang seperti yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian penggunaan metode kristalisasi adalah pembuatan gula putih dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil saringnya. Kemudian diuapkan dengan penguap hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula seperti yang kita nikmati sebagai gula pasir ya. Kemudian metode destilasi digunakan pada proses penyulingan minyak bumi, pembuatan minyak kayu putih, pembuatan minyak atsiri, dan memurnikan air minum. Nah itu. Nah ini proses pembuatan garam dengan kristalisasi ya. Ini di ladang-ladang ya. Terus ini pembuatan minyak atsiri ya, minyak cengkeh, biasanya minyak kayu putih, minyak cengkeh dengan cara seperti ini. Nah nanti akan terkumpul di sini ya, dengan destilasi atau dengan menguapkan dengan sekaligus dengan pendinginan. Bentar, ini kok ada Google Chrome-nya ingin tampil. Nah, minyak bumi mengandung campuran berbagai jenis cairan seperti bensin, minyak tanah, solar, oli, dan bagian yang berupa padatan aspal ya. Masing-masing cairan tersebut dapat dipisahkan melalui destilasi bertingkat atau destilasi fraksional karena mempunyai titik didih yang berbeda. Hasil destilasi minyak bumi diantaranya bensin, minyak tanah, oli, dan gas. Nah, jadi karena perbedaan titik didih inilah itu menghasilkan berbagai macam zat pada ini pengolahan minyak bumi. Untuk lebih jelasnya ini ada 5 fraksi produk yang dihasilkan. Ini ya, refinery gas banyak mengandung gas metana, etana. Kemudian ada lagi light distillate ya, LPG, gasolin, nafta. Kemudian ada lagi heavy distillate fuel oil ya. Ini kemudian ini ya, minyak lubricant oil dan sebagainya. Dan tiap kategori dari bahan bakar ini memiliki boiling point atau pada kisaran temperatur yang berbeda-beda seperti terlihat pada gambar di samping nih. Perbedaan titik didih. Fraksi minyak bumi dihasilkan berdasarkan tentang titik didihnya, tadi sudah kita bahas ya. Nah ini ada 6 ya, gasnya ini gasolin, bensin antara ini, kerosin, minyak tanah antara ini,
solar ya, minyak berat, minyak residu atau ampasnya itu seperti ini. Titik trayek didihnya di atas 300 derajat, dan ini biasanya aspal ya, seperti ini. Jadi dengan perbedaan titik didih itu bisa di proses yang namanya destilasi, kita bisa bisa menghasilkan minyak yang kita inginkan, minyak atsiri pada minyak kayu putih, minyak cengkeh dan sebagainya. Nah, ternyata sudah selesai ya. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai pemisahan campuran. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak membuat berkenan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.